Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali mengawali kegiatan Syawal dengan taklim yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Zainuddin yang telah kita kenal semua. Yang pertama, syukur alhamdulillah kepada Allah, marilah kita manjatkan atas karunia-Nya, nikmat-Nya pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa dikumpulkan bersama beliau di jannah-Nya. Hadirin sekalian, insya Allah seperti biasanya kajian pada Ahad pagi ini kita ada kesempatan waktu selama 1 jam ke depan dengan insya Allah 45 menit kurang lebih paparan materi dari beliau, dan nantinya kurang lebih 15 menit dipersilahkan bagi jamaah sekalian untuk bertanya terkait dengan materi yang akan disampaikan nantinya. Hadirin sekalian, mari kita manfaatkan kajian ilmu pada pagi hari ini. Kita bersungguh-sungguh berthalabul ilmi, semoga menambah keilmuan kita, menambah keimanan kita. Untuk itu kepada Ustadz Zainuddin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Tulisan buku saya ini saya kasih judul hadis tentang mengqadha puasa Ramadan. Itu merespon 2 permasalahan. Yang satu, adanya artikel yang ditulis oleh Masya Allah seorang guru besar yang menyatakan bahwa hadis yang menjelaskan dari Aisyah itu umirna biqadha'i syiyam itu dimaknai walaupun wanita dalam kondisi haid itu tetap diwajibkan untuk berpuasa. Maka banyak WA yang sampai kepada saya, gimana itu Ustaz? Sebab yang menulis itu bukan sembarang orang. Itu yang sejak dulu paling saya takuti. Yang saya takuti itu kalau dianggap saya ini pinter, kemudian seluruh tutur kata saya dianggap benar. Ini yang berbahaya. Karena syariat itu muncul dari 3 hal. 1, istimbat dari Quran dan hadis. Yang kedua, dari kesaksian. Gara-gara melihat hilal muncul syariat puasa. Gara-gara melihat orang zina muncul syariat rojam.
Dan yang ketiga ini yang paling dikhawatirkan oleh para ulama. Syariat muncul dari fatwa ulama. Saya khawatir tergolong orang yang diancam Rasul. Besok itu ada orang, mohon maaf, bodoh, yatazayyan bizil ulama, berperawakan entah pakaiannya, entah pola bicaranya seperti orang alim. Fayaftuna, dikit-dikit mengeluarkan fatwa, dikit-dikit mengeluarkan fatwa. Fayadillu wa yudillu, fatwanya sendiri sesat dan fatwanya bisa menyesatkan orang lain. Ini yang saya khawatirkan. Maka tolong Bapak Ibu jangan menganggap saya ini orang pinter yang akhirnya apa yang seluruh saya katakan dianggap sebuah kebenaran. Yang saya sampaikan itu sebatas kemampuan saya. Dene menurut Bapak Ibu itu mantap, monggo diikuti. Kalau masih meragukan, dikonfirmasikan kepada orang lain. Etika berfatwa kapan diakhiri? Wallahu a'lam. Bisa jadi apa yang kita yakini benar ternyata tidak benar. Itu ceritanya. Nah yang kedua, ini di tayangan media sosial. Ustadzah ini terkenalnya luar biasa. Ditanya, Ustadzah, saya masih punya utang puasa Ramadan. Boleh enggak saya puasa sunnah, misalnya puasa Syawal, sebelum saya mengqadha puasa Ramadan? Jawabannya, yang wajib saja belum dijalani, kok menjalani yang sunnah? Akhirnya minta ketegasan, jadi boleh apa tidak Ustazah? Tidak boleh. Saya tunggu jawabannya, kira-kira pakai dasar hukum apa ya? Qurannya seperti apa? Hadisnya seperti apa? Tidak muncul-muncul. Oh kalau begitu dalilnya karena nalar atau pemikiran. Berapa kali saya ingatkan, kalau dalilnya nalar atau pemikiran bisa benar, bisa salah. Saya termasuk orang yang tidak berani berfatwa seperti ini. Ini oleh Rasul dikatakan memberi fatwa tanpa ilmu. Yang memberi fatwa tanpa ilmu ancamannya api neraka. Setidaknya dia akan menanggung dosa orang yang diberi bimbingan. Bukan hanya pelakunya yang berdosa, yang punya aset membimbing kepada hal yang tidak disyariatkan, kecipratan dapat dosa. Maka tolong Bapak Ibu, saya jangan diperkosa untuk menjawab mana yang benar. Kalau masih ngotot mana yang benar Ustaz, saya jawab wallahu a'lam. Saya hanya mampu kira-kira begini, monggo dijadikan masukan, referensi, cari pendapat yang lain, barangkali ada yang lebih roje, yang lebih kuat. Nah, terkait yang pertama, kenapa begitu?
Karena ada dasar hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Mu'adzah qalat, sa'altu, aku bertanya Aisyah radhiyallahu anha, fakultu, aku bilang, ma balul haidhi, kenapa ihwalnya wanita haid? Tidak ada bahasa Arab haidotun itu tidak. Karena yang haid itu hanya perempuan. Ada laki-laki yang haid? Tidak ada. Walaupun fi'ilnya mudzakkar, tetapi untuk wanita. Kenapa sih wanita yang haid itu taqdi shaum, mengqadha puasa, wala taqdi shalat? Nah, ini yang ditulis di dalam artikel itu. Berhenti sampai di sini. Tidak dilanjutkan hadisnya. Dan ini yang sering bermasalah. Kami hanya mengambil sepotong dalil. Masih ingat nggak dulu? 7 bulan loh saya bina di teman-teman Salafi itu. Kok nggak ada ya pertanyaan dari ibu-ibu? Langsung ditegur saya pakai tulisan, mohon maaf Ustadz, suara wanita itu aurat. Wah, makanya kalau sentakok gitu. Iya. Merasa saya bingung, didatangkan buku Sahih Bukhari asli jilid 1 halaman 39 sampai hafal saya. Ditunjukkan, suruh baca sendiri. Ini olah dakwah yang bagus. Endingnya timbangan jari nih, ini selesai. Mantep rasanya. Ya saya bilang sampai duduk sampai noco gitu. Ternyata benar di hadis itu suara wanita adalah apa? Aurat. Nah, itu perlunya ngaji, Pak. Kalau gitu waktu ngaji gini boleh enggak tanya pakai suara? Enggak boleh. Pakai tulisan gitu loh. Gitu. Terus saya bilang, tolong diselesaikan hadisnya, jangan hanya sepotong. Dilanjutkan, ternyata suara wanita ketika ingin mengingatkan kesalahan imam. Berarti suara wanita sewaktu dalam sholat. Kalau ingin mengingatkan imam, nggak boleh pakai suara subhanallah. Itu untuk laki-laki. Kelanjutannya untuk wanita menggunakan tasfikul yati dengan tepuk apa? Tangan. Kalau hadis ini dilanjutkan, tidak salah suara wanita itu aurat kalau dalam sholat gitu. Lah di luar sholat butuh tuntunan lain. Maka saya tunjukkan, coba kalau kita ini menjadi muridnya Aisyah, ingin mentransformasi hadis-hadis yang dihafalkan Aisyah, itu pakai tulisan atau pakai suara? Kan aurat. Masa kita datang ke rumah Aisyah, ya Aisyah, etika Rasul makan gimana? Ditulis oleh Aisyah kemudian Masa. Jadi hadisnya sahih, porsinya keliru. Bukan pada
waktu ngaji dan sebagainya, tapi waktu ikut sholat berjamaah. Itu ceritanya. Bahayanya berdalil hanya pakai hadis sepotong. Sama. Kenapa celana harus cingkrang? Hadisnya sahih. Izaratul mu'min ila nisfi saqaini. Kok titik? Karena berhenti sampai di sini, nggak salah nyimpulkannya celana sarungnya muslim sampai batas tengah betis. Bahasa Inggrisnya harus cingkrang gitu. Ya nggak salah. Tapi ketika saya tunjukkan dalilnya, Masya Allah, ini di hadapan banyak sekali jamaah. Satu aula di SMA Muhammadiyah full. Sampai saya tanya panitia, berapa yang hadir? Kursinya aja Ustadz 700. Belum yang berdiri itu. Heran saya. Alat komunikasi apa ya tempo dulu yang dipakai kalau pemimpinnya datang ke berduk? Bagus itu. Saya tunjukkan. Kalau nggak ditunjukkan cari ini gitu. Ternyata koma. Anda lorotkan silakan. Kalau gitu celana tidak harus cingkrang. Saya lorotkan. Boleh apa tidak? Boleh. Afdal apa tidak? Afdal, sama-sama mengikuti bimbingan Rasul. Masih koma. Anda lorotkan lagi, silakan. Sesuai dengan bimbingan Rasul, saya tidak cingkrang, saya lorotkan lagi. Afdal apa tidak? Afdal, sama-sama mengikuti bimbingan Rasul. Ila ka'baini, kata Rasul, sampai dijulurkan sampai mata kaki. Kalau celana saya julurkan sampai mata kaki, boleh apa tidak? Afdal apa tidak? Siapa yang mengatakan tidak afdal? Sama-sama mengikuti bimbingan Rasul. Pertanyaannya, sampai batas mata kaki itu, mata kaki boleh tidak dijuluri atau tidak? Itu khilafiyah. Kalau khilafiyah, jangan mengklaim pendapatnya yang paling benar. Karena kaidahnya batas itu masuk atau tidak. Yang punya kaidah batas tidak masuk, jangan sampai menutupi mata kaki. Tapi kalau kaidah yang digunakan al-ghayah masuk, boleh mata kaki dijuluri pakai pakaian. Ayo, pendapat mana yang benar? Yang nggak tahu wong kira-kira itu. Maka kalau sudah masuk kira-kira, nggak boleh mendelik-mendelik itu. Mengklaim pendapatnya sendiri paling benar sampai menyalahkan orang lain. Ada yang tanya, Ustaz sendiri gimana? Kalau saya sendiri, tolong nggak boleh diikuti loh ya. Ini pendapat saya. Boleh. Tapi nggak boleh diikuti fatwa saya. Saya sendiri berpendapat boleh. Ya Allah, kalau pendapat saya salah, mudah-mudahan tetap dapat satu pahala. Kalau benar, saya dapat berapa? 2. Sampai ngikuti aku, sampai salah, dosa sampai dewe. Aku gak ngongkon melok. Begitu. Kenapa Ustaz? Ternyata masih koma hadisnya. Inilah perlunya namanya takhrid secara sempurna. Jarang ini yang bisa.
Sebab kalau kita ngambil hadis dari satu referensi, dua referensi, kurang sempurna. Harus mengambil sekian banyak referensi. Muncul berbagai sisipan karena hafalan perawi itu memang berbeda-beda. Kelanjutan teks itu mata talka'baini fafinnar. Kalau penjulurannya di bawah mata kaki baru diancam neraka. Kalau begitu mata kaki boleh tidak dijuluri? Boleh. Sama dengan basuhlah tanganmu sampai batas siku, siku masuk. Basuhlah kakimu sampai batas mata kaki masuk. Juluri sampai batas mata kaki berarti apa? Masuk. Ini namanya wilayah kiro gitu loh. Enak begitu itu. Umat menjadi faham. Itu tugas saya. Atas dasar itu saya tulis buku khusus hadis pakaian isbal. Pengalaman diskusi dengan tokoh mereka selalu saya bukukan. Biar saya wafat, pemikiran tidak boleh hilang. Terus berkembang, mau mengoreksi silakan, mau mengembangkan lagi silakan, ngurangi silakan. Saya sudah memulai mendokumentasikan. Kira-kira begitu. Sehingga metode memahami hadis yang saya gunakan diantaranya jangan hanya sepotong, tetapi supaya sempurna. Biar dapat teks yang sempurna, tidak cukup merujuk hanya satu buku hadis, harus sekian banyak buku hadis. Sehingga takhrij itu ada dua, ada takhrij sederhana, ada takhrij yang betul-betul sempurna. Itu gambarannya. Sehingga berangkat sepotong itu, kenapa saya haid itu, orang yang haid, wanita yang haid, takwi. Bahasa Arab dari qadha. Qadha itu ternyata artinya diharuskan. Tadi saya cari dalam Quran itu ada 16 kali. Wa idza qadha amra, kalau Allah sudah menentukan sesuatu, hal apapun, tinggal bilang kun fayakun. Ada lagi di dalam surat Ali Imran. Sama, idza qadha amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menentukan, sehingga nanti dari kata qadha ada yang berarti mewajibkan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sampai peradilan itu dinamakan majelis qadha. Kenapa? Kalau hakim sudah memvonis terdakwa hukum potong tangan, memaksikan al-gujo untuk memotong tangannya, mewajibkan al-gujo, potong tangan. Maka berdasarkan makna ini, kalau kita ingin memahami hadis, kenapa wanita yang sedang haid itu tetap diwajibkan puasa, nalar jalan? Karena urusan puasa itu tidak membutuhkan syarat kesucian. Ada orang yang berpuasa syaratnya dalam kondisi suci? Ya nggak iso poso, bedino ngentat kentut, ya.
Tidak ada syarat kesucian. Ini kalau nggak orang pinter lain. Itu ceritanya. Wala takdi salat, tapi wanita yang sedang haid tidak boleh sholat. Kenapa? Salah satu syarat sholat dalam kondisi suci. Wanita haid dianggap bukan dalam kondisi suci. Kalau kita tidak menerjemahkan begini, dianggap tidak mengerti bahasa, gitu loh. Kenapa? Tidak ada di dalam kamus kodok itu artinya nyaur, itu tidak ada. Itu ceritanya. Saya teringat begini ini. Saya paling seneng kalau diingatkan teman-teman itu. Sampeyan jangan tersinggung ya. Ini seorang tokoh loh, profesor lagi. Memberi nasihat. Panggil saya juga profesor. Prof, kenapa sampean kalau ngusap kepala kok seluruh kepala diusap? Pertanyaannya bagus. Saya balas bertanya, salahnya di mana? Berarti pean tidak paham bahasa. Karena menurut Al-Quran, famsahu bi ru'usikum. Bi itu maknanya sebagian. Kok sampai usap seluruh kepala? Berarti sampeyan tidak ngerti bahasa gitu. Orang pinter Pak. Kalau nggak pinter tidak akan ngomong gitu. Itu ceritanya. Iya ya. Berarti yang mengusap seluruh kepala nggak ngerti apa? Bahasa. Nggak usah marah sampean. Lain kali jangan seluruh kepala diusap gitu. Itu ceritanya. Maka nanti saya buat cara memahami hadis. Jangan yang namanya parsial, tapi harus komprehensif. Kalau ada instruksi, tindak lanjuti aplikasi. Itu pengalaman dari diskusi itu yang saya ajarkan di sekolah Tarjih. Alhamdulillah, saya tidak tahu Mojokerto ada yang mewakili enggak. Kan diminta setidaknya satu lah, kalau bisa dua ikut. Ini sudah yang kedua kemarin ya. Mudah-mudahan nanti yang ketiga, kalau enggak Sidoarjo ya Jember gitu. Masih dipertimbangkan karena Tarjih tidak punya dana. Daerah mau tidak membiayai. Maka daerah yang punya aum yang menghasilkan biasanya mau. Mojokerto katanya termasuk melarat katanya gitu. Itu ceritanya. Masya Allah. Biar ilmu berkembang dengan kader-kader muda ini. Perintahnya begitu. Tapi aplikasinya kan Rasul memulai dari ubun-ubun kepala, mengusap sampai ke tengkuk. Ada riwayat dikembalikan ke tempat semula. Itu aplikasinya. Dari pakai nalar, mendingan pakai tuntunan. Kalau gitu, makna sebagiannya di mana? Ya sebagian yang rambut yang kena saja. Seret sudah. Sebagiannya kena saja. Gak usah sampai dulu.
Apa meneh rambutnya 2 meter, enggak. Sebagian sampai ke tengkuk saja. Makna sebagiannya di situ, bukan plek, bukan begitu. Sama dengan perintah tayamum itu, famsahu biwujuhikum, tabai dia toh, iya, ada sampai usaplah sebagian wajah matun. Ya tetap semua wajah yang kena saja, nggak usah, nggak usah gitu, tetap sebagian, tapi yang diusap seluruhnya. Iya ya, nah begitu. Jangan disalahkan orang lain itu, marah nanti. Tapi diberdayakan, biar dirinya sendiri yang paham akan kekeliruannya. Itu cara dakwah yang elegan gitu. Engko tibae terakhir, iya ya awak yang salah tibae ngono. Tuh gambarannya bahwa berdasarkan kamus nggak salah fatwa itu. Tapi cobalah dilanjutkan nanti pakai hadis yang lain. Sampai Aisyah bilang begini loh, fayamuruna, maka Rasul memerintahkan kami biqadha'i siyam, dengan kewajiban berpuasa, wala ya'muruna, dan tidak memerintah kami dengan kewajiban sholat. Begitu menerjemahkannya. Nanti jangan parsial gini, cari dalil yang lain. Ada ndak kira-kira dalil yang lain? Ketemu misalnya hadisnya Aisyah juga, muridnya sama sahabat Ibnu Abbas. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lin nisa, Rasul dawuh kepada para ibu, kepada para wanita. Detailnya nanti ini setelah sholat hari raya, bisa Idul Fitri, bisa Idul Adha. Tapi konotasinya Idul Fitri. Kenapa di hari raya yang fitri seperti ini maunya Rasul itu mbok yo umatku bisa kembali ke fitrah. Tampaknya yang sulit kembali ke fitrah itu adalah para wanita. Maka ada kejutan. Habis selesai sholat, Rasul didampingi oleh Bilal. Pak, ini bisa dipraktekkan nanti, Pak. Waktu sholat Idul Fitri diumumkan wanita jangan buyar terlebih dahulu. Ini khotib didampingi oleh ketua takmir menghadap kepada kaum wanita. Tapi takmir jangan ngomong kayak Rasul. Ala ini uritu, ketahuilah aku dipertunjukkan oleh Allah tentang ihwal neraka. Ternyata yang paling banyak penghuninya adalah Rasul loh yang bilang, bukan saya gitu. Tapi mubalik gak le ngomong ngono, Pak gitu. Itu khususia bagi Rasul, bisa melihat ihwal surga dan neraka. Kalau kita tidak bisa, tidak bisa. Yang mengabarkan katanya Rasul begitu, Pak. Mentabligkan pesannya Rasul. Ibu-ibu, kata Rasul ditunjukkan di hadapan mata beliau. Yang paling banyak menghuni neraka adalah wanita. Tidak ada sahabat wanita yang bawel, tidak ada. Tidak. Kalau pada akhirnya ada yang tanya, memangnya karena kami kufur ya Rasul? Lah wajar lah. Karena neraka itu tempatnya orang-orang kafir.
Ndak, kalian ndak kafir kepada Allah, tapi kafir kepada pemberian suami. Gitu. Kalau di sini ndak ada ya ibu-ibu ya. Oh berarti surga Pak. Gitu. Amin gitu. Itu yang enggak sesuai dengan kriteria itu jangan khawatir. Sampai pada akhirnya Rasul memberitahu ihwal wanita, bukankah kalian itu akalnya separuh, agamanya separuh? Bawel wanita? Enggak. Sampean naik bawel. Enggak. Ingin tahu kayak apa sih akalnya? Padahal apa? Ini hadis yang ditantang habis-habisan oleh orang Talis. Dianggap sebuah kebohongan dari Rasul. Karena apa? Survei menunjukkan di sekolah-sekolah itu yang pinter, yang juara laki-laki atau perempuan? Perempuan. Biasanya cantik, biasanya gitu. Juara 2 laki-laki atau perempuan? Perempuan. Juara 3 perempuan. Juara harapan 1 perempuan. Harapan 2 baru laki-laki gitu. Kok akalnya wanita separuh? Ini orang orientalis. Menganalisa hadis dasarnya kebencian. Masya Allah. Padahal yang dimaksud akal dalam hadis ini, bukankah kesaksian wanita separuh dari kesaksian laki-laki? Oh, akal di sini bukan intelektual, enggak, tetapi nilai kesaksian. Lah terus para ibu itu menunggu, kurang agamanya kami gimana gitu. Apa kata Rasul? Alasti idza haiti lam tusalli wa lam tasum. Bukankah kalian wahai wanita kalau sedang haid ndak boleh puasa? Boleh ndak kalau kita wanita haid puasa? Ndak boleh. Kok malah diwajibkan? Lah diwajibkan itu atas dasar pemikiran. Menurut tuntunan wanita tidak boleh apa? Puasa. Itu pentingnya Quran didampingi dengan apa? Hadis. Terus gimana memahami kewajiban itu? Gini, wanita yang sedang haid tetap wajib berpuasa. Diharuskan berpuasa di hari ketika tidak haid. Bahasa Inggrisnya nyawur gitu. Itu ceritanya. Nanti diikuti dengan firman Allah. Wa in kuntum marda au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau punya uzur tidak bisa puasa Ramadan, mungkin uzur laki-laki dalam kondisi bepergian, mungkin uzur laki-laki dalam kondisi sakit, mungkin uzur perempuan gara-gara nifas, uzur perempuan mungkin gara-gara haid. Tinggal ngitung berapa hari yang ditinggalkan. Nanti ada kewajiban mengganti hari-hari yang lain. Itu bahasa Inggrisnya apa? Nyaur. Bahasa Arabnya nyaurun. Ya Allah, Masya Allah, ini bahaya pemikiran seperti ini. Ya Allah, sampai saya punya pemikiran kapan ya dengan kecanggihan IT ya Allah, begitu ada tag ini didampingi tag pembanding, ya apa caranya gitu.
Iso ndak kira-kira, Pak? Begitu orang membaca makalah ini, ada pendamping makalah yang lain. Insya Allah nanti bisa. Apa hacker namanya tuh? Gak tahu lah ya. Sehingga yang membaca punya perbandingan. Itu perlunya yastami'unal qaula. Dengar sini, dengar sana. Alhamdulillah. Iya, gimana lagi gitu. Jadi wanita yang haid tetap diwajibkan berpuasa, tapi tidak dalam masa haidnya. Nanti di hari-hari yang lain. Alhamdulillah, ini panjang hadisnya. Enggak saya baca semua. Hadisnya Masya Allah dikeluarkan Bukhari 298 1393, Muslim terulang 2 kali 79885, Tirmidzi 2613, Ahmad 8.849. Hampir tulisan saya seluruhnya seperti ini. Kecuali kalau memang tidak ada di tempat yang lain, ya tinggal Bukhari nomor berapa, Muslim nomor berapa, sehingga muncul berbagai tanda kurung. Oh, berarti redaksi ini ada di Sahih Bukhari, tidak ada yang lain. Oh, berarti redaksi ini ada di Muslim, tidak ada yang lain. Tuh ada cara tersendiri yang berharap kalau sabda Rasul itu kita bisa nerima dengan paripurna, dengan sempurna, insya Allah pemahamannya akan lebih akurat. Pemahamannya lebih valid, lebih mendekati kebenaran. Alhamdulillah, nih tuntas sudah isu yang pertama. Isu yang kedua, ini pembenahan syariat tadi. Isu yang kedua tentang ustadzah ini. Jadi ditanya, saya masih punya utang puasa Ramadan sekian hari, boleh ndak saya puasa sunnah Syawal sebelum menyelesaikan puasa apa? Qadha puasa Ramadan. Jawabannya, yang wajib saja belum dijalani, kok malah menjalani yang sunnah. Hebat. Menurut nalar bagus itu, rasional gitu. Tapi agama bukan rasional. Agama itu tuntunan. Rasional enggak rasional, sami'na wa ata'na. Bukan enggak rasional, rasio kita aja yang enggak nutut gitu. Terbukti loh. Berapa banyak dulu yang dianggap tidak rasional, sekarang jadi apa? Rasional. Dulu gak rasional, sekarang sangat rasional. Saya sekantor dengan teman saya lain kamar, beda 4 kamar lah. Saya telepon pakai HP, teman bisa ke kantor saya enggak? Ke kamar saya, ini ada masalah penting gitu. Dijawab, iya. Bisa tunggu 5 menit? Oh ya enggak apa-apa, saya tunggu 5 menit. Bisa saya komunikasi dengan teman lawan kamar saya itu. Pertanyaannya, antara saya dengan teman saya yang beda 5 kamar ini jaraknya berapa meter, Pak? Jaraknya kira-kira bukan 25 meter.
kaki ribuan kilo. Suara saya ini harus saya kirim ke satelit dulu gitu loh. Dari satelit disampaikan ke teman saya. Gara-gara satelitnya dibom Iran, ya bingung Pak gitu. Dibombardir entek lho. Padahal ngeklaim negaraku gak akan bisa dikirimi rudal. Itu ceritanya. Ini sangat tidak rasional. Tempo dulu. Sekarang sangat rasional. Sebab apa? Raja Najasyi di Habasa, di Ethiopia. Rasul ada di Medina. Berapa jarak antara Habasa Ethiopia dengan Madinah? Ribuan kilometer. Hari ini Najasyi wafat, hari ini Rasul mengiklankan sahabat kalian Najasyi hari ini meninggal dunia. Ini kan tidak rasional Pak. Rasul dapat berita dari mana? Kalau via yang namanya burung 2 bulan belum nyampe. Gitu. Oh ternyata Rasul punya satelit. Siapa satelitnya? Malaikat. Nah, itu ceritanya. Apa ini? Oh tanya jawab. Ya. Singkatnya itu. Oh kalau gitu jawaban ini murni akal, bukan tuntunan. Padahal menurut tuntunan, kapan Aisyah mengkodok puasanya? Saban, tahun yang akan datang. Berarti menurut tuntunan, durasi mengkodok puasa Ramadan selama 1 tahun. Kalau durasinya lama, kita ingin mengerjakan sebelumnya, boleh apa tidak? Kenapa tidak boleh? Sama dengan pertanyaannya, Ustadz, saya ingin umroh yang sunnah. Sebelum saya menjalani umroh yang wajib. Masa kita akan jawab, yang wajib aja belum dijalani, kok menjalani yang sunnah? Umroh sunnah tidak ada kaitan dengan haji. Umroh wajib terkait dengan ibadah haji. Firman Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Hadisnya Rasul, tahullatil umroh ilal haji ila yaumil qiyamah. Padahal sebelum Rasul melaksanakan umrah wajib, sudah 3 kali melaksanakan umrah. Kalau gitu menurut tuntunan, boleh ndak umrah yang sunnah sebelum umrah yang wajib? Begitu agama. Jadi bukan nalar. Insya Allah kalau agama sesuai tuntunan pasti rasional. Kalau nggak rasional, otaknya belum nutut. Bukan agama yang tidak rasional, otak kita yang belum nutut. Maka doktrin Islam sami'na wa atokna dulu. Kalau sami'na wa tafakkarna, iblis masuk. Endingnya bukan atokna, asoina. Iblis disuruh sujud ke Adam. Pikir-pikir dulu, saya kok disuruh sujud ke Adam? Saya diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Saya bakar dia habis. Mestinya dia yang sujud kepada saya. Itu nalar. Masa sujud kok kepada hamba Allah? Sujud itu mestinya kepada Allah. Kalau sujud kepada hamba, syirik, nalar gitu. Itu ceritanya. Padahal nanti orang faham, sujud di sini bukan ta'abudi, tapi ihtiram. Karena berpikir tidak mau. Jadi bukan sami'na wa atokna, tapi sami'na
wa asaina Pak D. Endingnya begitu. Ini pola pemikiran orientalis. Karena bencinya kepada ajaran Islam. Hal yang tidak dianggap rasional selalu ditolak. Na'udzubillahi min dzalik. Monggo yang ingin tanya silakan. Ada pertanyaan, monggo. Demikian materi yang disampaikan oleh Ustadz Zainuddin. Sungguh ilmu yang luar biasa terkait dengan bagaimana kita memahami hadis secara keilmuan, tidak serampangan dalam memahami hadis. Kepada hadirin sekalian, dipersilakan untuk bertanya. Mungkin kalau terkait dengan tentang ilmu hadis, monggo dipersilakan juga, atau mungkin yang terkait dengan materi teknis tentang mengqadha puasa. Dipersilakan. Monggo. Yang ingin, ibu-ibu nggak boleh bertanya ya. Monggo dipersilakan. Terutama boleh, mungkin materi untuk ibu-ibu yang itu sangat ini sangat khusus terkait nih. Kewanitaan ini salahnya. Monggo yang ingin, monggo Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, seperti halnya yang tadi telah dikemukakan, bahwasanya di dalam sholat suara wanita tidak boleh keras dalam sholat, mengingatkan untuk mengingatkan imam. Kalau membaca amin itu biasanya kan keras. Setelah ada yang keras itu bagaimana, Ustadz? Ya harus keras, Pak. Kan untuk wanita. Wanita laki-laki. Memang Rasul bilang kayak perempuan ngomong aminnya joget-get yo enggak. Kalau imam membaca amin, makmum ndak pandang laki, ndak pandang perempuan juga membaca amin. Sama Pak, talbiyah juga begitu, Pak. Ndak laki, ndak perempuan, supaya meneriakkan kalimat talbiyah. Waktu mengingatkan kesalahan imam tidak boleh pakai suara. Ada lagi? Mungkin dari yang lain yang ingin bertanya, dipersilakan, terutama ibu-ibu. Monggo, Ibu. Biasanya yang bertanya itu dapat door prize. Monggo Ibu. Ya, bismillah. Ustadz, ini kan momen lebaran ya. Biasanya kan ada sungkeman gitu. Iya. Iya. Bagaimana dengan sungkeman itu sendiri? Apakah dibolehkan? Karena saya pernah mendengar juga kita tidak boleh bahkan menundukkan badan itu kepada manusia. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Tapi kalau boleh saya balik bertanya dulu, Bu. Menurut Ibu, sungkeman ini masuk ritual atau tradisi? Itu dulu, Bu. Tradisi. Tradisi. Sebab nanti lain. Kalau mindsetnya itu ritual. Kalau ritual harus ada payung hukum. Kalau tradisi, ketahuilah Islam menghargai kultur selagi tidak berseberangan dengan akidah. Begitu. Sekarang kira-kira ketika ada kultur sungkeman, ada enggak permasalahan dengan akidah? Tidak ada, insya Allah. Enggak ada ya? Kalau enggak ada, kira-kira boleh apa tidak? Boleh. Alhamdulillah sudah jawab sendiri. Nah, begitu. Sama dengan pertanyaan Ustadz, boleh enggak acara halal bihalal gitu? Saya balas tanya dulu, halal bihalal itu ritual atau kultur? Kalau ritual harus ada payung hukum. Kalau kultur
berseberangan enggak dengan akidah. Begitu. Karena belajar hadis di Saudi beda. Seluruh hadis tasri'iyah. Kan begitu. Tidak semua hadis tasri'iyah. Ada yang tasri'iyah, ada yang non tasri'iyah. Karena dianggap seluruh hadis itu tasri'iyah, Rasul uswatun hasanah dalam segala hal, maka pakaian pun harus kayak Rasul gitu loh, Pak. Tapi kok kopiahnya enggak kayak Rasul. Rasul enggak pernah kopiahan, itu enggak pernah. Mestinya pakai apa? Sorban gitu. Ojo pakai tok sing padha, surbane gak padha. Itu enggak kafah gitu. Gitu ceritanya. Kalau itu bukan ritual, enggak usah tanya dalil gitu. Dikawal dalil itu, ritual itu. Saya pernah diminta, mohon maaf, sekarang UNHAS, dulu IKH, seminar tentang terkait dengan kultur. Saya temukan ada 5 kultur yang dihargai oleh Islam, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu sebelum kedatangan pemuda Yaman di bawah pimpinan Abu Musa al-Asy'ari, kultur teman ketemu teman itu mu'anaqah, berpelukan, blak begitu. Datang kultur dari Yahudi pakai salaman, diikrari oleh Rasul. Kalau gitu boleh ndak salaman? Boleh. Ndak ada aspek teologisnya, Pak. Ndak ada. Dulu kultur internal umat Islam, surat menyurat min Rasulillah ila Mu'ad bin Jabal assalam bla 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 wassalam, selesai. Tapi ketika Rasul mursalah kirim surat dengan penguasa Heraklius, penguasa Ilya, penguasa Bizantium, penguasa Najasyi, Abu Sofyan sudah punya pengalaman perniagaan di sana. Mengingatkan Rasul, ya Rasul kirim surat kepada mereka, kalau enggak pakai stempel dianggap surat kaleng ya Rasul. Itu kulturnya Yahudi. Apa kata Rasul? Buatkan saya stempel, dibuatkan cincin kaligrafi Muhammad Rasul Allah. Surat-surat yang akan dikirim distempel terlebih dahulu. Ini hanya aspek legalitas, tidak ada aspek teologis. Dulu zaman kita jahiliyah nggak ada bulan yang lebih istimewa kecuali bulan Rajab. Maka di bulan Rajab kita sudah ada kultur yang namanya Atirah. Setiap kita wajib menyembelih kurban. Terserah, tidak ada ketentuan. Mau sapi, mau unta, silakan. Baik atau tidak? Baik atau tidak? Nanti dulu. Kurban ini bukan untuk sosial, tapi untuk berhala. Syirik atau bukan syirik? Syirik. Islam datang, la atirah. Tidak boleh lagi ada kultur atirah. Begitu. Dulu sebelum Islam datang di bawah Rasul, kalau kita melahirkan anak disyukuri, baik atau tidak? Baik. Disembelihkan kurban, baik atau tidak? Baik.
Permasalahannya di mana? Darah kurban itu ditaruh di tempayan. Bayi yang baru lahir dicukur, darahnya dilumurkan ke kepala. Namanya kultur tadmiyah, dari kata dima, artinya darah. Islam datang, penyembelihannya lanjut, tapi darahnya najis, hindari, diganti dengan zafaron. Itu yang dinamakan islamisasi budaya. Wah, luar biasa. Maka dulu kita alergi dengan dakwah namanya kultural, sekarang mulai sadar. Muncullah namanya dakwah kultural. Muncul yasinan ala Muhammadiyah gitu. Dihindari yang bermasalah. Itu ceritanya Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngetos seluruh hadis tasriyah, nanti pertanyaannya, sungkeman itu boleh atau tidak Ustaz? Jawabannya menarik. Sungkeman itu baik atau tidak? Pasti baik. Pernah dicontohkan Rasul apa tidak? Pasti enggak. Kalau yang kita anggap baik itu benar, Rasul yang harus pertama kali memberi contoh. Karena tidak dicontohkan berarti apa? Bid'ah. Mari wis. Sampai apa cara saya jawabnya itu? 2 kali ikut pelatihan mubalik di sana. Begitu cara jawabnya. Pertanyaannya Ustaz, halal bihalal boleh apa tidak Ustaz? Balas tanya, halal bihalal itu baik atau tidak? Baik. Pernah dicontohkan oleh Rasul apa enggak? Enggak. Kalau yang kita anggap baik itu benar, Rasul yang harus pertama kali memberi contoh. Karena tidak ada contoh, berarti apa? Neraka maneh. Surga sepi ternyata. Kan pelaku bid'ah tempatnya di surga atau neraka? Neraka. Ah, itulah ceritanya. Pola dakwah yang potensi untuk adu domba tanpa sadar. Itu contoh yang sederhana. Terjawab Ibu? Alhamdulillah, ternyata suaranya ndak aurat. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, demikian sebuah ilmu yang sangat luar biasa bagi kita. Sebagai kesimpulan mungkin bisa kita sekali lagi kita resume bahwa di dalam memahami sebuah hadis kita tidak boleh parsial, tapi bagaimana kita memahami hadis secara keseluruhan sehingga tidak melenceng dari makna yang sesungguhnya. Ada sebuah instruksi, harus ada aplikasi. Dan aplikasi itu apa yang kita lihat, apa yang dituntun oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang kedua, din kita itu adalah dalil, bukan rasional. Artinya kita tidak memprioritaskan rasional, tetapi ada dalil, ada payung hukum, itulah din kita, itulah agama kita. Tolong diumumkan ada yang sembuh. Saya tidak tahu siapa. Perlu kami sampaikan ada sebuah kitab dari karangan beliau. Sudah dipesan. Oh, sudah dipesan tadi. Iya. Bagi yang sudah pesan nanti bisa menghubungi panitia. Ada judul hadis tasbih tentang menganyam jari jemari. Ada hadis qobliyah dan ba'diyah Jumat. Ada hadis Jumatan. Ada ziarah kubur antara sunnah dan bid'ah. Dan ada himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah review.
nanti bagi yang sudah berpesan bisa ke depan untuk mengambilnya. Terakhir sebagai pengumuman dari panitia, untuk kajian akad depan kita akan menghadirkan Ustadz Andri Kurniawan dari Malang yang akan dilaksanakan 3 masjid. Nanti insya Allah yang pertama tanggal 4 bulan 4 ba'da subuh ya, ba'da maghrib di Masjid An-Nur Empunala. Jadi hari Sabtu ba'da maghrib, tanggal 4-nya di Masjid Empunala. Selanjutnya tanggal 5-nya ba'da subuh akad pagi di Masjid Babu Salam Ngelo. Dan tanggal 5-nya akad paginya jam seperti saat ini di Al-Basid. Insya Allah kita akan menghadirkan Ustadz Andri Kurniawan. Demikian, bila ada kekurangannya kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.